Coba tak buka. Nah, ini Habib Yahya, wafat 1586. Nah, ini kayak memang ada tempelan. Nah, ini tempel tidak simetris. Cuma ada orang yang berani atau setengah berani sehingga dipukul-pukul tapi tulisannya masih jelas. Nah, ini harus diluruskan ini. Nah, kita tutup kembali. Coba kita ke pesaran yang lain. Nah, ini pesaran orang Jawa kayaknya. Nah, ini Mbak Kerto Joyo, ini orang Jawa. Nah, kemudian ini Raden Agung Heru Cokro, wafat 1574. Ini makam orang Jawa tapi tidak dibangun, hanya biasa. Yang diyakini orang Habib ini tadi, ini dibangun bagus. Nah, ini ditutupi kain. Coba tak buka. Nah, ini Habib Yahya, wafat 1586. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara di seluruh Nusantara, semoga sehat selalu dan berjaya. Itu tadi sebuah video pendek dari saudara kita YouTuber yang mengupload sebuah penemuan makam yang diduga palsu di lereng Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Jadi Gunung Penanggungan ini ada dua kabupaten, Kabupaten Pasuruan sebelahnya dan sebelahnya lagi masuk wilayah Kabupaten Mojokerto. Yang tidak kita habis pikir, di mana-mana kalau ditemukan diduga makam palsu atau makam palsu, ini banyak yang di belakangnya ini bin Yahya. Siapakah bin Yahya ini? Sampai sekarang kalau kita telusur-telusur, seperti di Cirebon, kemudian ada di Kabupaten Pati, yang di sana ada makam Usman bin Yahya yang persis namanya dengan yang di Jakarta itu, Antek Belanda. Alhamdulillah sekarang sudah dibongkar oleh warga setempat. Ini yang di Pati. Dan sang juru kunci atau perawat makam ini menerima masukan dari Laskar Sabilillah waktu itu, dan akhirnya setelah negosiasi dengan aparat setempat juga aparat keamanan, si juru kunci ini menerima, dan akhirnya makam Usman bin Yahya yang di Pati ini sudah dibongkar. Padahal makam ini beberapa tahun sebelumnya ini selalu ramai karena diadakannya khol di situ. Nah, siapakah dalangnya? Siapakah setan pocong yang membuat makam palsu ini? Ya, teman-teman sudah paham, tidak perlu kita sebutkan satu persatu. Kembali lagi masalah makam yang ditemukan di Gunung Penanggungan ini. Yang belakangnya ini Habib Yahya, kok banyak banget? Ini pertanyaan kita yang sampai sekarang ini ya masih agak sedikit apa ya, namanya makam palsu di mana-mana, kok belakangnya ini bin Yahya. Jadi ada berapa bin Yahya yang ada di Nusantara ini yang dulunya dibawa Belanda. Nah, tetapi yang aneh, setiap ditemukannya diduga makam palsu yang bin Yahya ini, kalau ada tahunnya, selalu tahunnya lebih tua, tua sekali sebelum kedatangan para imigran-imigran Yaman ini. Ini kan aneh, tidak ditemukan sejarah kalau klan Balawi yang datang ke Nusantara ini sebelum abad ke-15. Jadi ini jelas-jelas diduga kemungkinan besar adalah
palsunya. Makam yang ditemukan di lereng Gunung Penanggungan ini ya membuat masyarakat wilayah itu tentu bertanya-tanya. Ini di lingkungan tadi kita lihat semua makam-makam orang Jawa, tetapi terus kemudian yang ada payonnya ini, ada rumah-rumahannya ini yang representatif lah, ya bagus lah, itu ada makam yang Habib Yahya yang sudah dihancurkan sebelahnya ini, tapi nggak tahu, belum tahu juga siapakah yang berbuat itu, tapi mungkin dari orang-orang yang tidak senang karena kok ada makam Habib Yahya di lereng Gunung Penanggungan, mana ada sejarahnya klan Balawi ini berdakwah sampai ke gunung-gunung, ke lereng-lereng itu tidak ada. Bahkan sampai sekarang rata-rata mereka ini berdomisili di wilayah perkotaan. Bahkan di kampung-kampung di desa saja itu amat jarang sekali. Hanya baru-baru tahun ini setelah terjadinya polemik nasab ini ada juga yang kemudian berdomisili di kampung. Entah apa tujuannya kita tidak tahu, tapi masyarakat sudah pada sadar dan waspada. Jangan-jangan ini juga nantinya akan berbuat ini dan itu. Dan yang paling diwaspadai ini oleh masyarakat, nanti lama-lama akan membuat makam palsu. Makam palsu Habib Yahya ini namanya kita temukan di mana-mana. Sudah tadi kita sebutkan di depan, ada di Cirebon, ada di Pati, kemudian di Semarang, pokoknya banyak lagi. Yang belakang namanya ini bin Yahya. Lucu, tapi juga bikin kita ini gregetan. Kok setiap makam palsu atau yang diduga palsu ini kok belakangnya ini ada begitu banyak namanya bin Yahya, marga Balawi yang dikuburkan di tanah Jawa ini khususnya. Nggak tahu kalau di luar Pulau Jawa, di Kalimantan sepertinya ada juga yang belakangnya bin Yahya. Ini mau tak mau kita harus selalu waspada tentang orang-orang yang berbuat seperti itu, yang datangnya ini seperti jailangkung, datang nggak diundang, kemudian pergi begitu saja dengan meninggalkan jejak makam palsu yang konon diakuinya sebagai nenek moyangnya, kayaknya, atau datuknya, atau buyutnya, yang tahunnya ini sekitar ya tahun-tahun 15, padahal mereka ini pada datang ke sini ini antara abad ke-18 dan ke sini. Itu sedikit teman-teman kabar dari sebuah makam yang diduga palsu di lereng Gunung Penanggungan, Jawa Timur. Waspada selalu, jaga budaya kita, jaga pepunden-punden yang ada di wilayah kita, jangan sampai diacak-acak pemalsu makam atau dibelokkan namanya menjadi bin Yahya atau bin marga Balawi yang lainnya, supaya sejarah dari Nusantara atau kakek nenek buyut-buyut kita yang lalu ini terjaga dengan asli. Begitu teman-teman, waspada dari begal nasab yang ditujukan kepada kita, padahal yang begal nasab itu adalah klan Balawi yang mengaku-ngaku sebagai zuriyahnya Nabi di Nusantara ini untuk menipu kita, menangguk kemuliaan dari ketaatan kita. Di samping itu juga membuat makam-makam palsu untuk menunjukkan nantinya kepada anak cucu kita, loh ini loh kakek nenek kita, buyut-buyut kita, mbah-mbah kita dari Habib-Habib klan Balawi ini juga datanya lebih tua bersama orang-orang dahulu yang menempati Nusantara ini. Pembodohan ini harus kita stop supaya tidak terus mengakar
pada masyarakat kita, dan masyarakat kita tentu supaya tercerahkan. Begitu teman-teman, sedikit makam palsu lereng Gunung Penanggungan Pasuruan, Mojokerto, Jawa Timur. Jaga kesehatan, jaga Nusantara, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.